Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Ghazali dengan NIM 220301278 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Nova Krisdayanti Lase dengan NIM 220301203. Perkenalkan, nama saya Jentra Syaraf Hansution dengan NIM 220301202. Perkenalkan, nama saya Penny Damanik dengan NIM 220301165. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarik Matir dengan NIM 220301258. Berikut wawancara untuk mata kuliah Produksi dan Teknologi Benih dengan Petani Pak. Sebelumnya, Bapak izinkan kami perkenalkan diri. Kami adalah mahasiswa semester 5 dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara yang sedang melaksanakan tugas untuk mata kuliah teknologi dan produksi benih. Di sini kami sangat tertarik untuk belajar lebih dalam tentang bagaimana cara Bapak memproduksi benih kacang tanah dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi selama produksi benih, khususnya dalam produksi benih pada tanaman kacang tanah. Semoga wawancara ini bisa membantu kami mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Kacang tanah namanya pertama itu kan kalau di posisi lahan pertanian itu kan namanya tikus, karena kan di dalam tanah nih. Untuk memulai, bolehkah kami mengetahui nama lengkap Bapak dulu? Sudah Bapak ya. sudah Dipanggil Bapak Sudah. nama saya jarang. Biasanya dipanggil Bapak Anto. Pak, untuk lokasi penyediaan benih ini Bapak memproduksi benihnya di mana Pak? Kita benih kan taruh di apa ini kita kan Memproduksi sendiri. iya. Kalau kita beli di pasar, kalau udah terkupas ininya ada nggak tumbuh di tanah. Wah, gini nggak tumbuh dia. Berapa lama waktu Bapak butuhkan untuk membersihkan benih? Ya ini kan kalau kita bikin benih sendiri kita kan umur 3 bulan. Nomor ini. 3 bulan panen. 3 bulan. Itu kita keringkan dulu benih itu kan. Kita keringkan dulu sampai dia kering. Ini udah kering. Ya bunyi ya, agak kering. Kalau masih basah nggak bunyi. Kalau masih basah nggak bunyi karena dia belum kering. Ini ada nih, tunggu dulu ya. Ini ada yang masih basah. Malam taruh plastik, masih basah. Ini yang baru panen ya Pak? Kan beda. Basah. Ini varietas apa Pak? Varietas nggak ada ya varietasnya? Ya, ada kacang biasa. Oh, kacang tanah biasa. Lokal sini. Bapak bilang kan HB itu tikus kan Pak? Ya kalau posisi kita tangan menggulungkan tuh ya beda. Apa kira-kira tantangan terbesar Bapak dalam memproduksi benih kacang tanah ini sendiri selain hama tikus itu tadi Pak? Itu satu ya, karena kan dia dalam tanah itu kan waktu itu kan pasti nyari makanan dalam apa itu ya. Ya itu kalau masalah penyemprotan nggak ada. Banyak penyemprotan itu nggak ada. Apakah Bapak menyimpan sendiri setelah benihnya ditanam? Ini benar. Ada lagi, Pak. Ya, rekam suara. Ini udah kering. Udah. Kopong. Kalau udah ini udah kering. Itu masih basah semalam.
Jadi kan Bapak memproduksi benihnya ini sendiri kan Pak? Jadi Bapak ini menanamnya secara langsung di lahan atau menggunakan sistem persimpanan terlebih dahulu? Enggak lah, langsung kita tanam, udah kita bulut gitu kan, kita kan pakai kayu atau apa tuh kan kita. Berarti nggak ada peralatan sebelumnya dulu. Iya ada. Jadi ya itu kita tutup pakai tanah. Untuk pemupukannya Pak, nggak ada. Cuma kendalanya itu kalau kita tanam itu kalau kita betul saja baku. Ntar gimana tuh ya? Kalau bilang kan dia dikeringin. Iya nih. Berarti setelah dipanen kan dikeringin itu dia langsung dikeringin berapa lama tuh Pak biasanya? Kalau udah kering itu kan ya kalau panas itu keringnya 4 hari pada kering. Hari ya. Kalau udah panas. Jadi untuk hasil panennya Pak, kira-kira berapa? Tapi kalau panen itu ada dibentuk bisa. Karena kan posisi kalau saya tanah ini tanah pasir. Kali masyarakat berapa lama? Itu 3 bulan. Kalau musim 3 bulan. 3 bulan. Cara nanamnya gini, kita posisi kita gini aja. Setelah ada tanah tuh kan, kita apa gini ya. Pokoknya ini gulutannya kan. Kita kasih gula. Kita bikin lah ini bedengannya kan. Ini kita apa ini? Ini bedengan. Kita tanam gini aja. Nah, itu tutup. Itu kedalamannya terserah gitu Pak ya. Ya jangan dalam kali lah. Dalam kali kan padat nanti kalau kena hujan. Untuk jarak tanamnya kira-kira berapa Pak? Jaraknya ya kalau rapat kali lah. Sekitar 10 cm. Setelah Ini tuh. Bapak tanam seperti itu kan muncul kecambahnya itu berapa lama? Ya 3 hari 4 hari tak Udah tumbuh. tumbuh. Itu kan memang apa kan. Bentukannya itu kalau kita itu nggak tumbuh. Tanahnya kita harus ibanya ini kan, nah ini kan pohonnya kan. Ini gini. Nggak apa. Kalau lagi benihnya kecil gini Pak, dilakukan penyiraman juga Pak? Ya kalau cuaca panas ya hari untuk 2 kali. Nah, pokoknya 1 hari ya sekali 2 kali bisa. Untuk kriteria panennya Pak, kalau kriteria panennya setelah ditanam kan tumbuh tuh Pak. Untuk kriteria panennya gimana Pak? Ya panen tetap. Enggak, tanamannya Pak, bagaimana ciri-ciri tanaman yang berjalan? Yang udah siap panen. Warna kuning atau Daunnya udah kuning. 3 bulan itu udah ibanya ini kan masih muda. Kalau udah tua itu ini udah turun gini kan. Udah kuning. rebah gitu dia Pak ya. Udah ada batu-batuan. Ini masih muda. Ini pun biasa udah ada bapaknya. Cuma kan masih muda. Satu tanaman itu kira-kira menghasilkan kolong kayak ini berapa banyak Pak? Ya Paling nggak tentu, ada nggak lebih rata-ratanya Pak? 20 biji dalam satu apa ya. Tergantung kadang kita posisi tanahnya gemburnya. Berarti Pak nggak ada pemupukan yang dilakukan? Kompos juga ada Pak. Nggak ada. Ya kalau kita mau kasih kompos nggak masalah, bisa juga. Nah, ini nggak kasih. Setelah dipanen, Bapak ada melakukan pemasaran benih nggak? Nah, itu pas sendiri aja. Karena kita kan nggak fokus di situ aja. Kalau fokus di situ kita harus lahan lebar. Cara benihnya itulah kita tanam, kita tutup gitu lah. Cuma jangan dalam-dalam. Penting ini kan ketutup tadi. Benihnya tadi tak nampak. 3 hari 4 hari udah tumbuh, harus kita siram. Ada nggak Pak kendala saat penanaman Pak? Kayak kondisi iklim yang Ya kalau kendalanya paling kadang dia nih nggak tumbuh, kayu dia. Nah, terus Pak misalnya tanamannya udah layu, ada nggak Pak solusi yang dapat kita kalau lakukan layu itu untuk nggak bisa ada apa lagi lah, jelas nggak mati. Tidak dilakukan sisip juga nggak Pak? Ya bisa juga sisip lagi bisa. Sisip lagi. Berarti Pak tanaman kacang tanah ini tanaman yang termasuk tanaman monokultur atau perlu dibuat tanaman naungan Pak untuk melindungi tanaman ini bisa Tanaman tumbuh itu dengan baik? posisi lahan harus tinggi, jangan sampai lembab lagi.
tanaman yang lain bisa nggak Pak ditumpang sarikan kayak misalnya tanaman cabai atau enggak Pak? Ya bisa, kita apa nih? Tentu kan. Tadinya sebenarnya bisa tumpang sari kan bisa. Kalau bisa ditumpang sarikan tanaman apa aja Pak yang bisa ditumpang sarikan dengan tanaman kacang Tumpang tanah? sari kacang panjang pun bisa. Semua tuh bisa. Kangkung pun bisa. Baik. Nggak kecambahnya itu nggak muncul gitu, jadi Ada juga. itu kira-kira kenapa ya makanya Kurang benihnya kurang apa? Untuk hama ulat ada gak kira-kira Pak? Kalau sama ulat kan nggak mungkin dimakan buahnya ini. Makanya kalau buahnya kan jelas otomatis kan kendalanya kalau gini kan kita gurih pasti namanya tikus. Itu aja. Jadi Pak, apa saja yang terlibat dalam budidaya kacang tanah ini Pak? Kacang tanah ini kan budayanya Biaya yang dikeluarkan Pak? nggak banyak. Budayanya nggak banyak. Kira-kira satu pohon ada berapa lah kira-kira? Buahnya itu. Buah Kalau kita biayanya kalau kita bibitnya itu kita beli ada isi sekarang 20.000. Lalu Pak, untuk setelah dikeringkan itu penyimpanan benihnya apakah cuma ditaruh di goni aja atau ada tempat khususnya? Ya, taruh di goni lah, cuma kita jangan taruh di tempat apalah, ya, digantung lah kita posisi. Ya kalau taruh di rumah ini kan hama kan banyak, hamanya kendalanya kan tikus. Lalu waktu pas benihnya udah disimpan kan, terus Bapak mau pakai benihnya itu, apakah ada benih yang rusak atau misalnya berjamur gitu Pak? Ya itu ya, kan nampak dia kalau benihnya itu. Kalau yang jelek kan kita buang, kita kupas ya. Kalau yang bagus nampak dia bentuknya. Kalau dari total seluruh benih yang ada Pak, berapa persen lah yang rusak? Sini paling sekitar 2% lah mungkin masih bagus. Ada lagi Kalau kita acara nanti adu benih yang udah terkupas dari dalam itu kan nggak benar. Jadi Pak, untuk menyortir benih yang bagus itu bagaimana Pak? Ciri-ciri bagus benih. Ini taruh plastik ya kan lembab. Kalau bisa jangan taruh di plastik, kan lembab ya ini. Ini lembab. Kalau di plastik kan lembab. Ini batu. Jadi Pak, kalau dalamnya ini kosong itu Ya itu dia bilang kendala kacang itu kan ada yang bagus. juga ini juga. Oke. Berarti dia pengeringannya Pak cuman disebar di Ya kita taruh di apa? di luar terus diapin pakai alas gitu ya Pak? Iyalah. Nggak ada pakai alat-alat lagi Pak untuk pengeringan. berarti di bawah sinar matahari langsung ya Pak? Iyalah. Bukan disuruh. Cuma kalau sudah begini semua gitu Pak. Itu ada dulu. Itu udah. Kalau kayak gini kan termasuk kurang bagus. Kalau yang diberi Jadi Pak, setelah ditanam kira-kira kita berapa lama menunggu untuk tanaman kacang tanah ini bisa ditanam? 3 bulan. 3 bulan. Kalau ini kan enggak, kan beda. Nah, kalau ya kan kita soter, yang apa ini kan udah beda. Cari yang agak bagus. Kalau ini kan jelek masuk. Mesinnya agak dia tebel. Kalau untuk kendala gagal panen pernah gitu Pak? Kalau kacang tanah kendala gagal panen itu paling buahnya itu nggak ada. Nah, sudah campur. Ini kan Pak benihnya kan dari tanaman sebelumnya Pak yang Bapak pakai. Itu rasa Bapak itu apakah ada pengurangan total kacang tanahnya itu atau enggak Pak? Nah, kalau masalah kacang tanah itu kan kita posisi kalau tanah padat ya kan kurang akarnya itu kan nggak mengembang ya.
bayang-bayang. Berarti Pak, tanaman kacang tanah ini tanaman yang termasuk memerlukan tanah yang kering Pak? Atau Tanah kering, tanah yang agak kering, Pak. Cuma tanah kan beda-beda, tanahnya ada bisa tanah pasir, tanahnya nggak gampang padat. Namanya ada beda. Nah, kan kalau gini udah jelek, nggak bisa. Ini kira-kira penyebabnya apa ya Pak kalau kacangnya? Nah, ini kan kadang pas kebetulan kurang kering, bisa juga Busuk dia busuk berjamur. di dalam, Jamur. Berarti waktu pengeringan dia nggak merata dia dia. nggak merata. Lalu disimpan gitu aja. Yang sebenarnya kacang ini kan nggak tentu, ada yang sebagian ada yang tua, ada yang muda, kacang muda, ini kayak gini. Jadi kira-kira Pak kolong yang kosong itu apa ya kira-kira penyebabnya ya Pak? Makanya Kosong itu bisa ada sebagian masih muda, ya, kan nggak rata dia tuanya di kacang. kalau dia ada isinya. Sebelum Pak, yang terakhir Pak, kan ada beberapa masalah Pak, ada Bapak kan sebagai mahasiswa itu untuk menerapkan ke petani kacang tanah itu untuk memberikan solusi seperti apa Pak? Misalnya dari benihnya yang di penyimpanannya apa dulu, apakah selain dari pengeringan secara langsung mungkin pakai teknologi yang terbaru gitu? Kalau pengeringan dulu, pengeringan dan kita kan kalau kita mau nanam kita sorter dulu, kita kupas dulu yang kata kita kupas, kita sorter dulu yang agak begini kan beda sama tadi agak yang apa tadi. Nah, baru kita tanam. Oh ya kan. Baiklah Pak, sekian dari wawancara yang kami lakukan, semoga bermanfaat untuk kami untuk masa ke depannya supaya di